dipersembahkan oleh. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Yofi Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Kali ini tim Indonesia akan berjalan-jalan ke Pulau Samosir. Dan tentunya ini membuat seri Kalina bergembira karena ini adalah salah satu tempat yang dekat dengan tanah leluhurnya. Seperti apa kebudayaan di Pulau Samosir? Pasti sangat menarik. Jadi jangan kemana, ikuti terus perjalanan Indonesia untuk Indonesia Kaya. Halo pemirsa Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Sere Kalina. Nah, kali ini cukup spesial nih pemirsa. Biasanya saya mengunjungi kampung orang lain, tapi di episode kali ini saya justru pulang kampung. Ya, sekarang saya sudah ada di Samosir, dan sebelum memulai perjalanan kita menjelajahi Samosir, melihat keindahan alam dan juga budayanya, saya akan bertemu dengan Opung Naibaho. Nah, untuk apa? Pastinya saya ingin meminta restu juga, untuk meminta izin juga untuk menjelajahi kampung saya yang indah ini. Langsung aja yuk. Silakan kita host untuk berdoa kepada nenek kita melalui ritual orang Batak. Kita mau memanjatkan doa kepada nenek moyang kita dulu. Setabi maupung beraspati ni tano terlumbo biha bonaran di luton. Daupung sobaon namar tua persubuhit. Didok kamu opung si ajo mula-mula si jabur mula topa mula ni ngulu-ngulu mula ni hata-hata ipatu pahami dohop miak saguri-guri opung mangelik marso bahami jari-jari sapul sehari sembilan juzung 40 dohop pertudian nami siap bona-bona ni daupung namar tua persubuhit na sahatu raja ni junjungan na ali daupung raja utin api tu halisati na po topa di soni ngana mon nahami ali daupung saraja Batak pasato pangidon nami tu mulai jari dambolon ali opung mulai jari dambolon martinangi marbinegi mamu opung asatu mamu sia gijang ni gijang sia langit ni langit sia batu matang katangga batu martedi tiddi langit na pitul pisubun na pitu tipas tu todong banua tong kaon. Silakan minum. Nah, pemirsa Indonesia, tadi kita sudah menjalankan ritual atau doa ya, tulang ya. Bisa dijelasin nggak sih ini tadi tujuan ritualnya tuh untuk apa? Iya. Yang pertama kita telah sediakan di sini jeruk purut atau anggur pangurason, terus telur sama air si tio-tio. Tujuannya itu untuk sebagai sejajen minta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa melalui kepercayaan daripada orang Batak beserta napuran dengan akuknya, kira-kira begitu. Jadi kita udah mengucapkan doa untuk keselamatan semua perjalanan juga ya, tulang ya. Ini mungkin bisa diceritain juga tempat ini awalnya kan kisahnya ini pertama kali suku Batak ada ya? Ya. Itu sejarahnya gimana? Sejarahnya yang menurut pengetahuan saya secara pribadi, baik melalui ritual ataupun daripada sejarah, bahwasanya Dolok Nabolon atau Laput Subuhit adalah di depan kita. Inilah siajur mula-mula. Duanya tadi kan ada siajur mula-mula, siajur mula topa. Di sinilah orang Batak yang pertama lahir di sini. Namar Hirehonobun masuknya ini, kan embun di atas.
Namarding di Kodolok, ini kan dikelilingi gunung. Jadi punya dinding gunung dia, yang dari atasnya adalah embun gitu dia. Nah, pemirsa Indonesia, setelah tadi saya melakukan ritual atau berdoa untuk kelancaran perjalanan kita kali ini, sekarang saya ingin melanjutkan perjalanan saya mengunjungi kampung adat Sialagan. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Inilah Huta Sialagan, tempat tinggal Raja Sialagan dan keluarganya. Dan hanya keluarga Sialagan, Raja Sialagan yang boleh tinggal di sini. Kalau kita lihat di sini ada banyak rumah. Gitu ya. Ada sekitar berapa rumah nih? Ada 8 rumah. Ada 8 Iya. rumah ya. Oh, Hanya oke. rumah ini yang kami gunakan sebagai contoh untuk menunjukkan sama orang bagaimana sih bagian dalam rumah orang Batak. Oh, Tempo satu dulu. ini ya yang jadiin museum ya. Ya, Jadi semacam kurang museum lebih lah. ya. Kalau misalnya berkunjung ke Huta Sialagan tuh sebenarnya yang paling yang menjadi atraksi utamanya tuh apa sih, Iya, Bang? tempat di sini sangat terkenal dengan apa yang disebut batu persidangan. Wah, batu persidangan itu. Dan kalau tahu bahwa orang Batak itu banyak pengacara, ternyata memang orang Batak itu suka rapat, suka beracara. Ternyata Raja Sialagan bikin tempat khusus. Oke. Jadi sudah mendarah daging Udah gitu ya, mendarah bakat daging menjadi pengacara sebenarnya. ya. Cuman karena tempat ini memang dibiar raja dulu tempat khusus. Tapi bukan hanya Raja Sialagan aja suka rapat, tapi semua orang Batak lah. Iya. rata-rata. Oke, ini boleh naik ya, Ya Bang boleh, ya? silakan, Oke. silakan. Oh. Jadi ini tempat rapatnya ya? Ya, di sinilah Abang ya? tempat bersidang kalau Raja Sialagan dulu ingin bicara pada rakyatnya atau memberikan hukuman pada orang terdakwa dirapatkan di sini. Nah, biasanya kesalahan atau kejahatan seperti apa sih Amang yang diadili di sini? Ya di sini yang paling berlegenda ya saya bilang, makanya kenapa banyak turis datang kemari terutama dari seluruh mancanegara. Mereka itu mencari satu informasi, benar gak orang Batak kanibal? Ya, tapi ternyata pemikiran mereka tuh salah gitu loh. Jadi karena di sini ada 3 sebenarnya tingkat pengadilannya. Satu yang disebut tindak pidana ringan seperti mencuri, KDRT. Nah itu biasanya masih dimaafkan. Dan kedua tindak pidana umum seperti membunuh, memperkosa, perkelahian antar desa. Itu juga bukan keputusan raja, tapi keputusan para pengacara tadi. Oke, jadi yang paling terberat nih Nah apa? inilah yang hak prerogatif dari raja, yaitu hanya satu keputusannya, bunuh siapa aja itu, siapa yang mencoba-coba mengganggu kewibawaan kerajaan. Nah setelah raja memutuskan dibunuh, biasanya dia dipenjarakan dulu, di penjara orang Batak, konon dulu ada di bawah rumah raja. Oh, Kalau kita yang lihat ini ada satu patung, inilah penjara ini orang ya. Batak dulu, itu contoh ya. Itu contohnya Ya, ceritanya satu dia di kakinya tahanan ya. dipasung, itu pasung magic. Setelah dia diputuskan pancung, raja bertanya sama dukun, kapan orang itu boleh dipancung? Oh, Jadi di kita itu tidak ada main eksekusi gitu aja, tapi harus bertanya pada dukun gitu loh. Lalu dukun akan berdoa bersemedi di bawah pohon ini menentukan hari baik. Orang Batak bilang manitiari, orang Jawa bilang primbon. Jadi setelah dukun memperoleh hari baik pemenggalan kepala, nanti ditariklah mereka keluar dari sana, dia di sana dibawalah ke tempat eksekusi. Dipersembahkan oleh